Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Abdul Salam SPDI. Saya staf pendidik di SMP Bakti Nusantara 666 Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan UKM PPG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad. Baik, mengawali pembelajaran hari ini pendidikan agama Islam dan berpekerti, mari kita terlebih dahulu berdoa. Silakan pimpin oleh KM. Yuk. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Lihat yang telah disampaikan tadi. Pengertian zakat fitrah. Ya, kita ulang lagi. Ya, zakat fitrah secara bahasa artinya berkah, ya, bersih, berkembang dan baik. Ya, paham nggak sampai sini? Ya, jadi pengertian zakat fitrah secara bahasa ya. Jadi pengertian itu ada secara bahasa, ada juga secara istilah. Ya, secara bahasa zakat itu adalah bersih. Ada yang tahu nggak maksud dari berkah, bersih, berkembang dan baik? Ada yang tahu nggak maksudnya bagaimana ini? Ya, berkah itu bagaimana sih? Artinya menjadi berkah maksudnya bagaimana? Apakah akan habis atau malah bertambah? Bertambah. Ya. Jadi dalam video tadi sudah jelaskan, kita nggak usah khawatir, jangan takut ketika kita mengeluarkan zakat, jangan takut harga kita apa? Habis, justru malah bertambah. Ya, bertambah di sini baik bertambah secara nominal, bertambah juga keberkahannya. Sedangkan menurut istilah, zakat ialah sebagian harta benda yang wajib dikeluarkan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat, ya kan? Atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ulangi, tadi yang berhak menerima itu ada berapa? Ada 8. Ya, oke. Kemudian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Siapa tanggungan di sini? Orang-orang. Kalau suami tanggungannya siapa? Istri. Kemudian ada anak juga, ya, gitu. Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Ya. Jadi hukum wajib di sini bagi yang mampu saja, sementara yang tidak mampu tidak harus mengeluarkan zakat. Ya. Oke, lanjut. Besarannya. Ya. Nah ini. Besaran zakat fitrah
yang harus dikeluarkan per orang itu sebesar 2,5 kilogram atau 3,1 liter. Apa di sini? Beras. Ya. Kalau dulu ketika zaman Nabi apa? Gandum. Ya. Sedangkan kalau dibayarkannya dengan menggunakan uang kurang lebih 25.000 per orang, disesuaikan dengan harga beras yang dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah. Ya. Nah, patokan 25.000 ini itu akan berbeda ketika di tempat yang lain. Ya, itu tergantung dari apa? Dari kebijakan pemerintah setempat. Mungkin di sini di Kabupaten Bandung bisa 25.000, tetapi di Kota Bandung bisa saja menjadi 30.000 atau 35.000 rupiah. Ya, oke. Kemudian dalil ini, ya, tadi juga sudah dijelaskan, sudah dibacakan dalil yang berkaitan dengan apa? Zakat. Ya, oke. Firman Quran surat At-Taubah ayat 103. Coba Bapak ini dengar, kalian baca surat At-Taubah ini. Awali dengan membacakan tahun. Yuk, 1, 2, 3. Membersihkan, ya kan? Jadi pengertian zakat secara bahasa itu apa? Bersih, ya, dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya, ini dasar hukum. Ya, dasar hukum tentang zakat fitrah. Ya. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW. Yuk bacakan. 1, 2, 3. Farad Rasulullah zakat al-fitri min Ramadan so'an min nakrin aw so'an min sa'irin ala kulli wardi aw abdin zakari aw unsa minal muslimin. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam sebanyak 1 sok. Ya. Berarti kalau 1 sok berarti berapa? Tadi berapa? Kalau diliterkan beras berapa tadi? 3,1 liter kurma atau 1 sok syair. Ya, bagi orang yang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan yang beragama Islam. Jelas kuat juga, ya, karena hadisnya diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Ya, cukup dengan kedua ini, kita nggak harus bertanya lagi, gitu kan? Nggak harus menanyakan lagi untuk apa zakat fitrah, ya, karena dengan dalil ini sudah menguatkan, ya, bahwa di sini ada sebuah kewajiban seorang muslim yang mampu untuk berzakat fitrah. Ya. Kemudian syarat dan rukun zakat fitrah, ya. Syaratnya 1, beragama Islam. Ya. Jadi apapun ibadah yang dilakukan dalam Islam itu harus dilakukan oleh seseorang yang beragama Islam. Ya. Begitupun juga dengan zakat fitrah. Puasa syaratnya apa? Islam. Naik haji syaratnya apa? Islam.
tanggal 30 Ramadan. Mengawali di sini maksudnya kita menjalani hari-hari bulan Ramadan, menjalani atau melaksanakan ibadah-ibadah bulan Ramadan. Yang ketiga, mampu membayar zakat, mempunyai kelebihan makanan. Bagi yang tidak mampu, bagi yang kekurangan makanan, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian rukun, ya. Rukun yang pertama niat. Ya, ingat, segala sesuatu apapun yang kita lakukan harus didasari dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan harus didasari dengan niat. Supaya apa? Supaya berkah. Benar lagi? Supaya niat. Supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi niatkan. Ya. Kemudian adanya muzaki. Muzaki ini siapa yang tahu? Muzaki ini siapa? Orang yang mengeluarkan zakat atau orang yang memberikan zakat. Ya. Kemudian adanya mustahik. Mustahik ini siapa? Oke, orang yang menerima zakat. Ya. Adanya harta yang digunakan untuk zakat. Kalau tidak ada jangan. Ya. Oke. Kemudian waktu. Nah ini, ya. Waktu zakat fitrah. Kapan sih waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah? Itu. Kalian tahu waktunya kapan? Oke, waktunya adalah kebanyakan kita melakukan pembayaran zakat fitrah biasanya di akhir bulan Ramadan, sehari sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Cuma di sini ada waktu-waktu yang boleh kita lakukan, ya, di luar kebiasaan yang tadi. Satu, waktu takjil, ya. Apa itu waktu takjil? Membayar zakat fitrah boleh dilakukan sejak awal Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Ya. Nah, kalau ini biasanya jarang kita melakukan pembayaran zakat fitrah pertama atau awal masuk bulan Ramadan. Kalau misalkan tanggal 1 bulan Ramadan kita bayar zakat fitrah, boleh tidak? Boleh sesuai dengan waktu ini. Ya. Atau misalkan pertengahan boleh? Boleh. Boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah waktu wajib. Waktu wajib membayar zakat fitrah dilakukan pada waktu matahari terbenam, sholat maghrib sampai sebelum subuh di akhir bulan Ramadan. Ya. Berarti akhir Ramadan tanggal berapa? 30. Tanggal 30 berarti apa? Pas sholat maghrib atau setelah sholat maghrib kita bayar zakat fitrah. Sebelum kapan? Sebelum subuh di akhir bulan Ramadan. Ya. Berarti tanggal 30-nya ya. 30-nya maghrib dan sebelum subuh. Kemudian ada waktu yang lebih utama ini atau lebih afdal, ya. Membayar zakat fitrah dilaksanakan selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, tapi kalau kita melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah mengambil waktu yang ini, kasihan. Ya kan? Kasihan kepada siapa? Kasihan kepada orang yang menerimanya. Ya kan? Kalau misalkan kita kasihkan zakatnya misalkan setelah sholat subuh atau sebelum sholat Idul Fitri, berarti tidak bisa dinikmati, tidak bisa dimasak, ya kan, berasnya atau uangnya. Nah, makanya dari ketiga ini yang biasa dilakukan yang mana? Waktu wajib. Ini kebanyakan di kita melaksanakan pembayaran zakat fitrah itu di waktu yang kedua, yaitu waktu wajib. Ya, boleh nggak kita melakukan pembayaran ketiga waktu ini? Boleh. Boleh, silahkan ambil, ya kan? Cuman kalau yang ini berarti ya kasihan tadi, ya, itu tidak bisa dinikmati oleh orang
zakat kalau pemberian zakat fitrahnya dilakukan di akhir atau sebelum sholat Idul Fitri. Ya, selain dari itu apa? Menerima. Orang yang menerima zakat. Ya. Tadi di video juga sudah dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan dari ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 ini? Kira-kira apa saja bahasa Arabnya penerima zakat fitrah? Yuk, aku ngomong satu. Siapa? Siapa? Fakir atau lil fuqara. Yang kedua, miskin, masakin. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, apa? Wabir, kemudian kemudian apa itu fuqara? Fuqara itu Fuqara itu apa? Orang fakir, ya kan? Maksud orang fakir itu siapa? Orang yang tidak memiliki apa-apa, serba kekurangan. Ya. Kemudian masakin. Orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk kehidupannya. Ya. Wal amilin. Amil itu apa? Orang yang mengurus atau orang yang menyalurkan zakat fitrah atau disebut dengan panitia. Ya. Wal mu'allaf. Allah itu orang yang masuk Islam. Ya. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Ya. Wa fir riqab. Apa? Wa fir riqab? Apa? Hamba sahaya, ya, atau budak. Ya. Zaman dulu, zaman Rasulullah, zakat ini dipergunakan untuk membebaskan hamba sahaya atau budak. Ya. Wal gharibin. Apa? Apa? Orang yang terlilit hutang, orang yang memiliki hutang. Ya. Wa fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berdakwah menyebarkan ajaran Allah. Ya. Kemudian wa fi sabil. Orang yang sedang dalam perjalanan dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Inilah ke-8 kategori ini yang mesti, yang harus diberikan zakat fitrah. Ya. Nah, pengurus zakat baik itu orang kaya ataupun orang miskin, selama dia menjadi pengurus atau panitia dari zakat, maka dia tetap berhak menerima zakat. Ya. Sampai sini, Pak? Oke. Ya, kita lanjutkan. Niat. Nah, ini. Ya. Niat zakat fitrah. Tadi niat ini masuk ke dalam rukun atau syarat? Rukun zakat itu adalah niat. Hadisnya harus ada niatnya. Ya. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an tubrisa zakat al-fitri ini untuk sendiri. Ya. Bagaimana kalau misalkan untuk keluarga? Bagaimana kalau misalkan untuk istri kita? Bagaimana untuk
untuk suami kita, bagaimana untuk anak-anak kita. Ya, ada yang tahu kira-kira? Kita sendiri ya. Kalau untuk keluarga berarti nawaitu an tuhriza zakatal fitri an nafsi wa an iyali. Ya, fardholillahi ta'ala. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan keluarga saya atau yang menjadi tanggungan saya, fardhu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada yang pernah melakukan ini? Hah? Sudah ada yang pernah belum? Belum. Ya, nanti coba. Ya, yang jelas Bapak titip pemberian zakat fitrah tidak boleh oleh bapak kalian, oleh ibu kalian, apalagi sama anak kecil. Itu tidak boleh. Ya, karena yang boleh zakat fitrah itu oleh zakat fitrah itu oleh apa? Diri sendiri. Oleh jangan diri sendiri. Oleh siapa? Oleh apa? Oleh zakat fitrah boleh dikeluarkan itu oleh beras dan uang. Jangan pakai orang tua, kasihan. Bapak kalian dihina, bayar kan nggak boleh. Ya, apalagi anak cuma satu-satunya dibayarkan dengan pakai zakat juga boleh. Ya, yang boleh zakat fitrah itu dengan uang atau dengan beras. Ya, kemudian hikmah. Nah, ini ya. Hikmah atau apa ya? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari zakat fitrah? Pertama, hikmahnya sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam kenikmatan. Janji Allah jelas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Janji Allah bagi orang yang mau bersyukur, ya kan? Kita mengeluarkan zakat sebagai apa? Ungkapan rasa syukur. Terhadap apa? Terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka janji Allah akan menambahnya. Tetapi sebaliknya apabila kita kufur, tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka azab Allah sangat pedih. Ya. Yang kedua, memperkecil kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Nah, ya, bahwa di lingkungan kita, di masyarakat kita itu tidak semuanya orang-orang mampu secara materi, tetapi ada orang-orang yang tidak mampu atau ada orang-orang yang kekurangan. Minimal dengan zakat fitrah ini dapat memperkecil ini. Ya. Kemudian membersihkan diri dari sifat kikir, tamak, serakah, dan sifat tercela lainnya. Ya. Kemudian membersihkan jiwa dan harta benda. Ya. Ingat, harta benda yang kita miliki ini belum bersih kalau tidak dikeluarkan zakat. Kadang-kadang kita suka lupa kan, apakah harta yang kita dapatkan ini memang bersih atau tidak. Nah, maka untuk membersihkannya yaitu dengan mengeluarkan zakat. Kemudian membantu orang yang lemah agar mereka dapat menunaikan tugasnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada apa? Ada saling membantu, gotong royong antara si kaya kepada yang miskin atau yang berlebih kepada yang kekurangan. Ya, ini adalah hikmah yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil ya dari zakat fitrah atau dari zakat. Ya, oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, apa? Apa perbedaan fakir sama miskin? Oke, perbedaan fakir dan miskin. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa perbedaan fakir dan miskin. Secara sederhana, fakir dia tidak punya apa-apa sama sekali, bahkan pekerjaan pun juga tidak punya. Semuanya serba kekurangan. Sementara miskin dia masih punya, kan, pekerjaan punya, ya,
dikeluarkan atau tidak? Ya, kita mengambil keterangan dari Imam Syafi'i. Ya kan? Sebagaimana kita ketahui bahwa kita kebanyakan menurut Imam Syafi'i. Ya, menurut Imam Syafi'i, ya, bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu wajib bagi seseorang yang mengalami dua waktu. Dua waktu di sini satu di akhir bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal. Dia ada, ya, akhir bulan Ramadan hidup, awal bulan Syawal juga hidup. Maka kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tetapi bagi yang meninggal di bulan Ramadan dan dia tidak menikmati atau tidak berada pada bulan Syawal, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Pak, bagaimana kalau misalkan, ya, karena tadi aturannya misalkan dari 3 waktu tadi, kita misalkan ada yang mengambil membayar zakatnya itu di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Di awal Ramadan dia sudah membayar zakat, tetapi pertengahan bulan Ramadan dia meninggal. Apakah zakatnya itu disebut zakat atau tidak? Jangan. Disebut zakat atau tidak? Oke, menurut Imam Syafi'i itu tidak dinamakan dengan zakat, tetapi lebih kepada sedekah. Ya, ya. Lagi? Ada? Kalau tidak ada, ya, ini ada lembar yang harus kalian isi, ya. Silakan diisi, ya. Di sini sudah tertera, ya. Ada gambar, kemudian berikan jawaban dan penjelasan, kemudian lakukan analisis sesuai dengan realitas sekarang, ya. Nih, kira-kira nih, Bapak kasih contoh, ya. Di gambar ini terdapat berapa gambar? Hah? Berapa gambar? 3. Yang atas dulu, bagikan dulu coba. Nah, ini kan ada yang pertama ada gambar. Gambar tersebut terdiri dari 2 gambar. Ada beras dan ada uang. Kira-kira maksudnya apa? Zakat. Berkaitan dengan zakat. Ya, maksudnya apa? Ya, kalau misalkan mau berarti kalau melihat kedua gambar tersebut, jadi zakat fitrah boleh dilakukan pertama dengan menggunakan uang, yang kedua dengan beras. Ya. Begitu juga gambar yang kedua dan ketiga silakan. Kemudian yang lembar keduanya itu ada lembar isian, silakan diisi. Bapak kasih waktu sampai 10 menit. Ya. Oh, selesai. Cimas aja di Cimas. Cimas.
Baik, silakan simpan di meja Bapak ya. Untuk hasilnya minggu depan akan Bapak bagikan. Oke. Ya. Baik. Sebelum menutup pembelajaran hari ini ya, maka kita akan ulas ya kembali materi tadi yang sudah disampaikan. Satu, mulai dari pengertian. Jadi pengertian zakat itu secara bahasa apa? Bersih. Bersih. Kemudian berkembang. Kemudian suci. Secara istilah apa? Zakat itu apa? Mengeluarkan sebagian harta. Ya, mengeluarkan sebagian harta. Kewajiban, ya kan? Kewajiban bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Ya. Dan tanggungannya. Kemudian dalil yang berkaitan dengan zakat fitrah berarti apa? Pertama At-Taubah surah apa? Ayat berapa? Ayat 60. Kemudian ayat 103. Ya, gitu. Kemudian waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah berapa waktu? Waktu. Satu, waktu takjil. Yang kedua, waktu wajib. Yang ketiga, waktu afdol atau lebih utama. Ya, tuh. Kemudian mustahik zakat ada berapa? Mustahik zakat berapa? Ada 8. Satu. Dua. Tiga. Apalagi empat? Amilin. Yang kelima? Hamba sahaya. Alhamdulillah. Apalagi? Mu'min. Dosa. Ada 8. Ya. Membayar zakat fitrah boleh dengan uang atau dengan dengan uang berapa? 25.000. Kalau dengan beras? Oke, 3,1 liter atau 2,5 kilo. Untuk 1 orang. Ya, oke. Baik, itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama.